Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi murid Geraha Mentari yang Bu Grace kasihi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Semua tunduk kepala, matanya ditutup dan tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di saat kami susah, di saat kami senang, Tuhan senantiasa ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi Bu Grace, urapi kami semua, agar kami dapat mengerti rahasia firman Tuhan. Berikan kerinduan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran firman Tuhan pada hari ini tercatat di dalam Keluaran. Keluaran adalah perjanjian lama ya. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Tiang awan dan tiang api. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Musa dan Harun ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Yang pertama, air menjadi darah. 2 katak, 3 nyamuk, 4 lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, 6 barah, yang ke-7 hujan es, yang ke-8 belalang, yang ke-9 gelap gulita, dan yang ke-10 anak sulung mati. Karena Firaun mengeraskan hati sehingga Tuhan mengirimkan bencana atau 10 tulah kepada bangsa Mesir. Tetapi Tuhan melindungi bangsa Israel. Pada waktu bencana-bencana itu datang, bangsa Israel, yaitu umat pilihan Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Sedangkan bangsa Mesir pada waktu itu mereka mengalami 10 tulah. Dari tulah yang pertama sampai yang ke-9, Firaun terus mengeraskan hati. Dia tidak mau membebaskan umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel. Dia ingin bangsa Israel itu terus bekerja paksa, terus tinggal di Mesir. Sampai pada tulah yang ke-10, anak sulung mati. Sehingga akhirnya Firaun membebaskan, mengizinkan Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel pergi dari situ. Karena takut, Firaun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera pergi dari Mesir. Akhirnya bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ke tanah tempat perjanjian Tuhan, di mana Tuhan sudah akan menyediakan bagi mereka susu dan madu di sana. Untuk menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus melewati padang gurun. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari, ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Jadi padang gurun itu kalau siang sangat panas dan pada waktu malam dingin. Dan puji Tuhan, penyertaan Tuhan nyatakan bagi mereka dengan mengirimkan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan, dan itu adalah perlindungan Tuhan. Dan pada waktu malam hari mereka dapat berjalan, mereka bisa melihat karena ada tiang api yang menyertai mereka, menerangi bangsa Israel, dan mereka juga tidak kedinginan. Tiba-tiba pada waktu itu hati Raja Firaun berubah, dan dia ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Tetapi penyertaan Tuhan menyertai mereka. Pada saat itu tiang awan bergerak ke belakang ada di antara orang Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat.
Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Puji Tuhan. Tuhan yang memerintahkan Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyertai mereka. Ayat hafalan kita pada hari ini, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Puji Tuhan adik-adik, Tuhan sudah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Dan Tuhan juga berjanji tidak akan meninggalkan kamu dan keluargamu. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Di waktu yang sulit sampai sekarang ini, percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan orang tua kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kalau ada di antara kamu yang sedang sakit hari ini, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Mungkin ada orang tua kalian yang sedang sakit. Percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Tetap percaya juga bahwa Tuhan akan melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Ingat untuk selalu berdoa dan memakai hikmat daripada Tuhan untuk rajin mencuci tangan, memakai masker. Lebih baik kalau bisa di rumah, kalian di rumah ya. Hati-hati kalau bermain di luar. Puji Tuhan, percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkan setiap kebutuhan makan minum kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan menyertai kehidupan kami. Berkati Papa dan Mama. Tuhan tolong agar Papa dan Mama kami mau hidup di dalam takut akan Tuhan, senantiasa mencari Tuhan, tetap percaya dalam keadaan atau situasi apapun bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Iman kami tidak goyah oleh keadaan, situasi apapun. Tapi kami terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus itu. Bahwa Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang tua. Mereka dalam pekerjaan, Tuhan pagari, tutup, bungkus, sertai kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan hindarkan dari sakit, penyakit, virus, bakteri, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, bangkitkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Ingatkan kami untuk terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa. Berdoa bagi orang lain, berdoa bagi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sayang dari Bu Grace dan semua guru-guru yang ada di Geraha Mentari. Kita semua jaga kesehatan dan percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Sampaikan salam hormat Bu Grace buat orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.